1899. Pejuang Aceh Teku Umar tewas dalam pertempuran melawan penjajah Belanda di Meulaboh, Aceh. Suai Srikandi Aceh Cutnya, Dien ini berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak. Lahir 1854. 1908 kelahiran Sultan Takdir Alis Jahbana, sastrawan budayawan, redaktur, ahli bahasa Indonesia, guru besar dan rektor, di Natal, Mandailing, Sumatera Utara. Ia juga salah seorang pendiri dan rektor Universitas Nasional, Jakarta. Ia meraih emer dari Sekolah Tinggi di Jakarta, 1942, dan menerima doktor honoris causa dari Universitas Indonesia, 1979, dan Universitas Sains Malaysia, Penang, Malaysia, 1987. Sastrawan angkatan pujangga baru ini beraliran neoromantisisme. Ia banyak menulis buku dan roman. Karyanya yang terkenal antara lain, Tak Putus di Rundung Malang, novel, 1929, Anak Perawan di Sarang Penjamun, 1940, pernah difilmkan tahun 1960-an, Layar Terkembang, 1936, dan Dian Yang Tak Kunjung Padam, 1932. Esta dikenal sebagai tokoh pembaharu Indonesia yang berpandangan liberal. Berkat pemikirannya yang cenderung pro-modernisasi sekaligus pro-barat, Esta sempat berpolemik dengan cendekiawan Indonesia lainnya seperti Armin Pane, yang terkenal sebagai polemik kebudayaan. Wafat 1994. 1934 kelahiran Heri Chan Silalahi, terlahir Chan Choen Hok, di Kampung Terban, Yogyakarta, politisi, aktivis, tokoh Katolik, yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, 1967 hingga 1971, dan Dewan Pertimbangan Agung, DPA, 1978 hingga 1983. Heri adalah Ketua Partai Katolik Indonesia, 1971. Setelah pemilu 1971, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini tidak lagi giat di dunia kepartaian. Ia memilih kegiatan di sebuah think tank Center for Strategic and International Studies, CSIS, dan Yayasan Pendidikan Trisakti. Ia termasuk seorang pendiri Universitas Trisakti, 1966, dan pendiri Direktur CSIS. Di CSIS, Heri bersama kawan-kawannya seperti Beni Moerdani, Sofyan Wanandi, Jusuf Wanandi, dan Panglaiki mempengaruhi hampir semua kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Orde Baru. Heri Chan mendapatkan marga Batak Silalahi melalui persahabatannya dengan Albertus Bola Silalahi, yang juga pernah memimpin Partai Katolik. Waktu itu Heri adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Partai Katolik, sementara Albertus Ketua di Tapanuli Utara. 1934 kelahiran Arifin Mohamed Siregar, lebih dikenal sebagai Arifin M. Siregar, mantan Menteri Perdagangan dan Gubernur Bank Indonesia lahir di Medan, Sumatera Utara. Pejabat lulusan Westfalische Wilhelms Universität Münster, Jerman Barat, Dr. 1960, ini pernah menjabat sebagai Gubernur Islamic Development Bank, IDB, untuk Indonesia, 1983, dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, 1993-1997. Ia menerima penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana, 1987, dan Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany, 1988. Wafat 2019. 1942. Kelahiran Muhammad Zaini Abdul Ghani, ulama dan tokoh Islam dari Kabupaten Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan, yang lebih populer dengan sebutan Tuan Guru Sekumpul, Guru Ijai atau Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari. Keturunan ke-8 dari ulama besar Tanah Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, ini juga menulis sejumlah buku, di antaranya, Risalah Mubarakah, Manaqib As-Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani, dan Ar-Risalatun Nuraniyah fi Syarhit Tawassulatis Samaniyah, wafat 2005. 1942, tentara Jepang mengeluarkan maklumat bahwa kota Banjarmasin dan sekitarnya diserahkan pada pimpinan pemerintahan sivil. 1946.
5 kapal berbendera Inggris memasuki pelabuhan Muntok di Pulau Bangka, Indonesia, dengan tujuan untuk menangkis pasukan Jepang, namun 3.000 tentara administrasi sipil Hindia Belanda, NICA, malah mendarat dan mengibarkan bendera Belanda. 1967 kematian Nicolaus Driarkara, filsuf, dosen, penulis, kelahiran Purworejo, Jawa Tengah, dalam usia 53 tahun. Ia pernah menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, 1962 hingga 1967, dan Dewan Pertimbangan Agung, DPA, 1965 hingga 1967. Bersama Profesor Dr. Fuad Hasan dan Profesor Dr. Slamet Iman Santosa dari Universitas Indonesia, ia merintis pendirian Sekolah Tinggi Filsafat bernama Driarkara di Jakarta, 1969. Driarkara tidak pernah menulis buku utuh selain disertasinya tentang filsafat Malebranche untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Filsafat dari Universitas Gregoriana, Roma, 1952, berupa manuskrip setebal 300 halaman dalam bahasa Latin klasik. Naskah asli disimpan di Roma, tetapi tahun 1954 terbit versi ringkasannya setebal 40 halaman. Tulisan terpanjangnya berupa pidato pengukuhan gelar guru besar luar biasa dalam ilmu filsafat pada Fakultas Psikologi UI tahun 1962. 1971, kelahiran Lucia Francisca Susi Susanti Haditono, pemain bulu tangkis asal Indonesia keturunan Tionghoa lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satu pemain tunggal putri terhebat sepanjang masa ini merupakan peraih medali emas Indonesia pertama di Olimpiade. Pada Mei 2004, Badminton World Federation memberikan penghargaan Badminton Hall of Fame kepada Susi Susanti. Pemain Indonesia lainnya yang memperoleh penghargaan Hall of Fame yaitu Rudi Hartono Kurniawan, Dik Sudirman, Christian Hadinata, dan Liam Suyeking. Sebelumnya, ia juga menerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia Bintang Jasa Utama, 1992. Istri pebulu tangkis Alan Budi Kusuma ini mencatat rekor 295 menang dan 52 kalah. 2009. Pengadilan di Jakarta membebaskan Hutomo Mandala Putra, populer sebagai Tommy Soeharto, putra bungsu mantan Presiden Soeharto, menolak kasus korupsi perdata senilai 400 juta US$ yang menjeratnya.